Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Nurjana dari Program Studi Akuntansi Syariah kelas B IAIN Palangkaraya. Di sini saya membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas dari pengantar manajemen, yang mana tugasnya adalah menjelaskan atau memaparkan materi mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Baik, yang pertama saya akan memaparkan mengenai peran manajer dalam organisasi. Peran manajer dalam organisasi adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Manajer dalam organisasi juga berperan sebagai manajemen, pemegang berbagai peranan penting yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diwujudkan bersama. Manajer juga berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan tim untuk memastikan agar proses berjalan sesuai rencana. Manajer juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan tim serta membantu mereka mengatasinya. Yang selanjutnya adalah keahlian-keahlian manajemen. Yang pertama itu ada keahlian teknis, keahlian konseptual, keahlian berkomunikasi, keahlian dalam pengambilan keputusan, keahlian dalam mengelola waktu, keahlian dalam memanajemen global, keahlian yang tidak hanya berfokus pada suatu keadaan di satu negara tertentu, namun juga lintas negara, keahlian dalam hal teknologi, dan juga ada keahlian dalam menguasai berbagai perkembangan teknologi. Nah, ada beberapa keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam perusahaan untuk sukses di peran kepemimpinannya, yaitu keahlian konseptual, keahlian interpersonal, dan keahlian teknis. Selain itu pula ada tingkatan-tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen yang pertama adalah manajemen puncak atau juga sering disebut top manajemen. Nah, dalam manajemen puncak ini harus mempunyai keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Pada tingkatan kedua ada manajemen menengah atau juga sering disebut middle management, yang mana menjadi penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Dan yang ketiga itu ada manajemen lini pertama, yang mana harus memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Dan yang terakhir adalah manajemen sebagai seni dan sains. Yang pertama, manajemen sebagai seni. Mengartikan bahwasanya manajemen adalah sesuatu yang dilahirkan atau sebuah bakat yang dimiliki seseorang dalam mengelola sesuatu. Manajemen sebagai seni merupakan cara pandang mengatasi kewajiban atau tugas bersama dengan kerjasama tim. Dan yang kedua, manajemen sebagai sains. Manajemen sebagai ilmu atau sains menganggap seseorang mampu menguasai ilmu manajemen ketika telah menempuh pendidikan manajemen. Ilmu merupakan sesuatu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan manajemen, sebagai ilmu yang dalam sejarah muncul dikarenakan adanya masalah-masalah dalam operasional atau organisasi atau perusahaan atau sebuah industri. Sekian penjelasan saya mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.